sini saya akan menjelaskan bagaimana minat baca yang ada di lingkungan sekitar saya tinggal. Sebelumnya saya pribadi menilai bahwa minat baca di lingkungan sekitar tempat tinggal saya itu sangat rendah, di mana anak-anak di sini lebih memilih untuk membaca handphone dibandingkan membaca buku yang ada di mereka. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu guru SMP yang mana dia adalah penjaga salah satu perpustakaan di SMP di lingkungan sekitar saya tinggal ini. Nah, saya akan mengunjungi rumahnya karena masalah sekarang yaitu pandemi COVID-19. Jadi perpustakaan di SMP itu tutup. Jadi kita akan mewawancarai ibunya langsung di rumahnya saja. Baik guys, di sini saya sudah di rumah ibunya. Jadi ibunya lagi siap-siap untuk diwawancarai. Kita tunggu dulu ya. Dadah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mewawancarai ibunya. Jadi begini Bu, di sini saya akan mewawancarai ibu. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat ibu tentang minat baca di lingkungan sekitar tempat tinggal ibu ini atau di lingkungan sekitar tempat ibu mengajar, yaitu di sekolah tempat ibu mengajar? Oke, baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan anak kami Putri. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri saya. Nama saya Mariani Ahimadiah Komputer. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bermani Ilir, mata pelajaran TIK, Teknik Informasi Komputer. Kembali ke pertanyaan Putri tadi, minat baca yang ada di daerah ini, berhubung karena saya adalah seorang guru dan saya membina anak-anak yang masih sekolah tahap menengah. Kalau saya perhatikan, kalau dari minat baca untuk kita pilah, untuk kita istilahnya itu kita naikkan ke tahap demi tahap, daerah yang kami tinggali ini itu kemungkinan besar adalah tahap paling bawah ya, dikarenakan minat baca yang ada di daerah kami ini itu masih sangat minim. Kenapa saya menggunakan kata masih 2 kali? Itu karena minatnya itu memang masih sangat kecil, masih sangat sedikit dibandingkan mungkin dengan anak-anak yang berada di kota atau di kabupaten. Itu minatnya pasti lebih besar. Di samping itu juga di daerah kami ini untuk sinyal komputer saja, sinyal HP saja itu masih agak sulit ya, apalagi untuk anak-anak yang bisa menggunakan HP, bermain HP itu masih agak sulit di sini. Dan untuk minat baca, jangankan untuk membeli buku yang ada di perpustakaan saja, anak-anak itu agak kurang mau membacanya. Saya tidak tahu kenapa, apa yang terjadi pada mereka, bagaimana mereka sampai tidak ada keinginan. Tapi sedikit demi sedikit saya memahami itu memang kendala yang pertama, itu adalah faktor yang pertama, itu ada kemungkinan dari keluarga. Karena di sini itu tingkat pendidikan orang tua atau wali dari siswa tersebut itu memang 80% itu sangat dasar atau minim. So, otomatis minat baca dari anak-anak ini tadi juga kurang dan sangat kurang. Nah, untuk mengatasinya, kalau kami di sini, terutama di sekolah yang saya ajar, itu kami selalu memberikan bimbingan, memberikan support bagi anak-anak
Karena setiap kami masuk ke dalam kelas itu kami harus memberikan waktu luang bagi anak-anak itu untuk membaca. 15 menit atau 10 menit mereka harus membaca. Dan bacaan yang mereka baca tadi itu harus diulas kembali. Akan kami berikan pertanyaan, akan kami berikan semacam ulangan kembali. Jadi mereka itu bisa mengulang kembali apa yang sudah mereka baca, apa yang mereka sudah ketahui, apa yang mereka sudah lihat. Itu mereka bisa mengeksplornya lagi, menguraikannya kembali, menceritakan kepada rekan-rekannya di kelas, kemudian bisa menggambarkan, mereka bisa berilustrasi, mereka bisa berimajinasi. Mungkin hanya sebatas itu kami untuk tahap sekarang bisa memberikan semangat dan support bagi anak-anak yang memang kurang niatnya dalam membaca. Saya rasa begitu pertanyaannya. Baiklah teman-teman, pertanyaan yang kedua ya Bu. Ini pertanyaannya itu kan Ibu tadi bilang kalau minat baca di lingkungan sekolah Ibu itu lumayan terganggu ya Bu, lumayan ngedown lah gitu kan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Ibu caranya agar minat baca murid-murid di sekolah Ibu itu meningkat daripada dia harus bermain handphone dan nanti kan bisa terkena radiasi ya Bu ya. Bagaimana caranya Bu? Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Tapi sebelum saya menjawab, saya agak ralat sedikit ya pertanyaan Putri tadi. Sebenarnya anak-anak di sini itu belum pada tahap yang ngedown ya, belum tahap yang mereka seperti depresi, tidak mau sama sekali, itu belum sampai ke situ. Jadi maksud saya memang minat baca dari anak-anak itu memang kurang itu dikarenakan faktor yang pertama itu faktor lingkungan. Karena kalau lingkungan itu bagus, nah sekarang begini saya kasih contoh. Kalau seorang pedagang itu bermain dengan selalu bergaul dengan seorang guru, itu mereka mungkin hanya mendengar petuah dari guru tersebut. Mereka tidak jadi berdagang. Tetapi kalau mereka bergaul dengan sesama pedagang, nah mereka akan cocok, mereka akan menjadi soulmate yang bagus, dan mereka akan menjadi rekan kerja yang yang valid gitu ya. Nah, di sini akan saya terangkan karena pertanyaan Putri tadi, dari niat baca yang tidak ada menjadi niat baca yang down. Itu bukan down, tetapi bagaimana cara kita agar anak tersebut mau kemudian selalu ingin untuk membaca, seperti itu ya. Oke, kalau menurut saya pribadi, karena saya juga punya anak ya, saya juga punya putra, saya juga punya putri. Kalau menurut saya pribadi, yang pertama sekali itu adalah dari lingkungan. Lingkungan di sini, lingkungan yang terkecil. Lingkungan yang terkecil bagi seorang anak itu adalah keluarga. Nah, kalau dari keluarga itu sendiri niat bacanya sudah baik, oke lah, jangan kita bicarakan masalah baik ya. Tetapi sudah diterapkan, atau si ibu selalu memberi support kepada anak-anaknya untuk ayo baca, ayo belajar, ayo baca. Itu kan membuat anak untuk berpikir. Jangan main, tapi belajar. Belajar itu tidak harus matematika, tidak harus IPA, tidak harus bahasa Inggris. Membaca itu juga belajar, karena membaca adalah jendela dunia, iya kan? Nah, jadi kita harus membaca. Terlebih dahulu, siapa yang berada di rumah? Ibu. Ibu harus lebih giat-giat mengajar anak atau mengajak anak untuk membaca. Berikanlah mereka semangat, berikanlah mereka, tidak usahlah buku-buku yang bagus ya, tidak usahlah buku apa saja. Ajarkan mereka dari kecil. Kalau mereka sudah besar, itu nanti niat baca mereka itu akan datang sendiri. Tapi kalau dari kecil, itu si ibu harus lebih memotorik anaknya untuk giat dalam belajar. Jadi membaca, ayo nak kita baca ini. Akhirnya anak itu ada buku apa saja, itu akan ada niat, ada terpikir, aku mau baca. Nah, seperti itu ya.
Jadi yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat memotivasi ya. Itu sangat dekat dengan lingkungan di mana anak-anak itu sering bergaul. Jadi kita lihat sebagai orang tua, kita harus betul-betul selektif dalam memilih atau melihat dengan siapa anak kita bergaul. Nah, kalau anak kita bergaul dengan anak kita sekolah, tetapi bergaul dengan anak yang tidak sekolah, otomatis anak kita ini akan kalah dengan anak yang tidak sekolah. Karena anak yang tidak sekolah itu imajinasinya itu akan lebih bebas daripada anak yang bersekolah. Karena anak yang bersekolah itu yang ada di otaknya hanya pelajaran. Tetapi anak yang tidak bersekolah imajinasinya banyak, terutama imajinasi yang ia temukan dari tontonan, dari handphone, dari TV, dari radio dan sebagainya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mendukung anak-anak itu. Baiklah teman-teman, itulah hasil wawancara saya tadi terhadap Ibu Mariani. Nah, di sini saya akan menutup wawancara saya. Terima kasih. Jangan lupa ditonton ya, jangan lupa ditonton, di like dan komen dan subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.